I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, NIM 09105805-212, semester 4, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini kita akan membahas tentang medan makna dan perubahan makna. Nah, medan makna, di mana medan makna ini adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Nah, misalnya nama-nama warna dan nama-nama perkerabatan. Nah, menurut Harimurti pada tahun 1982, dia mengatakan bahwa medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Nah, umpamaan nama-nama warna membentuk medan makna tertentu, begitu juga dengan nama kata-kata yang terdapat dalam medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada termasuk golongan kolokasi dan golongan set. Nah, yang pertama adalah kolokasi. Nah, kolokasi ini berasal dari bahasa Latin koloko yang berarti ada di tempat yang sama dengan. Nah, ini menunjukkan kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara unsur-unsur leksikal itu. Misalnya kata-kata lahar, lereng, puncak, curam, dan lembah dalam lingkungan mengenai pegunungan. Nah, yang kedua adalah set menuju pada hubungan sintakmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Misalnya, remaja merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Set paradigmatik, contohnya itu ada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan pemula. Nah, yang kedua itu adalah perubahan makna. Nah, adapun sebab-sebab dari perubahan makna, yang pertama ada perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu dan kemajuan bidang-bidang teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna dari sebuah kata. Di sini, sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana, tetapi digunakan walaupun konsep makna yang dikandung telah berubah sebagai akibat dari pandangan baru atau teori baru dalam satu bidang ilmu atau sebagai akibat dalam perkembangan teknologi. Kedua, ada perkembangan sosial dan budaya, di mana perkembangan dalam bidang sosial kemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna. Dan yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Dalam bagian yang selalu dibicarakan bahwa setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Nah, yang keempat ada adanya asosiasi, di mana kata-kata yang digunakan di luar bidangnya seperti dibicarakan di atas masih ada hubungan atau pertautan maknanya dengan makna yang digunakan dalam bidang asalnya. Yang bagian kelima ada pertukaran tangkapan indera, di mana alat indera kita yang 5 sebenarnya sudah mempunyai tugas-tugas tertentu untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi di dunia. Berbeda dengan pendapat Ullmann pada dia mengatakan bahwa faktor-faktor yang memudahkan perubahan atau pergeseran makna yaitu yang pertama, adanya bahasa itu berkurang. Kedua, makna itu sendiri kabur.
ketiga, kelihatannya motivasi atau loss of motivation. Dan yang keempat, adanya kata-kata yang bermakna ganda atau polisemi. Dan yang kelima, dalam konteks yang membingungkan atau in ambiguous context. Dan yang keenam, struktur kosakata. Nah, selain itu, agak berbeda dengan perubahan makna yang terjadi sebagai akibat penggunaan dalam bidang yang lain. Di sini makna baru yang muncul adalah berkaitan dengan hal atau peristiwa lain yang berkenaan dengan kata tersebut. Umpamanya kata amplop yang berasal dari bidang administrasi atau surat menyurat, makna asalnya adalah sampul surat. Ya, mungkin itulah sedikit penjelasan tentang medan makna dan perubahan makna. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.